Saya Melianti NPM 1842145 dari kelas 4 AKMB akan menjelaskan study case UTS Manajemen Keuangan. Sekarang saya akan menjelaskan case study untuk UTS Manajemen Keuangan. Ini soalnya, dalam soal kita bisa tahu Milestone Co. ini evaluating an investment proposal to manufacture product Milo. Dan initial investment-nya itu 1.800.000 dan dibayar segera. Dan ini adalah draft evaluation yang disiapkan dari new staff dan juga informasi-informasinya. Ini ada soalnya juga, prepare a reverse draft evaluation of the investment proposal and comment on its financial stability. Jadi, untuk accessibility-nya, kita harus hitung NPV-nya dulu. Masukin, kita buat kolom dulu, dan masukin initial investment-nya. Initial investment-nya 1.800.000 sesuai soal, karena dia dibayar segera, jadi kita masukinnya di tahun 0. Setelah itu kita masukin sales revenue. Untuk dapatkan sales revenue-nya itu sales dikali dengan selling price dan dikali dengan selling price inflation yang dikasih tahu yaitu 4,2% dan dikali 100%. Setelah itu hasilnya dipangkatin sesuai tahun. Tahun 1 dipangkatin 1, tahun 2 pangkat 2, tahun 3 pangkat 3, tahun 4 pangkat 4. Sales revenue tahun 1 dapatnya 2.474.750 dan tahun kedua dapatnya 2.714.410. Untuk tahun ketiga 4.412.328, tahun keempat 4.774.478. Setelah itu kita hitung variable cost. Untuk hitung variable cost itu sales dikali dengan variable cost dan dikali dengan variable cost inflation ini 5% dan dikali 100. Setelah itu hasilnya dipangkatin sesuai tahun juga. Untuk tahun pertama hasilnya 1.097.250, tahun kedua 1.323.000, tahun 3 283.725, tahun keempat 2.370.237. Setelah itu kita hitung fixed cost. Untuk dapatkan fixed cost itu kita ambil yang dikasih tahu ini, yang fixed cost are forecast to be 150.000 dikali dengan fixed cost inflation yang dikasih tahu 3% dan dikali dengan 100%. Hasilnya dipangkatin sesuai tahunnya juga. Jadi untuk yang tahun pertama dapatnya 154.500, tahun kedua 159.135, untuk tahun ketiga 163.909, tahun keempat 168.826. Setelah itu kita hitung tax allowable depreciation. Untuk dapat tax allowable depreciation, kita ambil initial investment dikali dengan yang dikasih tahu Milestone Co. ini bisa claim tax allowable depreciation 25% per year. Jadi initial investment dikali dengan 25%, untuk tahun pertama dapatnya 450.000. Untuk tahun kedua, untuk dapat tax allowable-nya harus ambil initial investment dikurangi tax allowable depreciation tahun 1 dikali 25%. Dapatnya 337.500. Untuk tahun ketiga, ambil initial investment dikurangi tax allowable depreciation tahun 1 dan tahun 2. Setelah itu dikali 25%. Hasilnya 253.125. Untuk tahun keempat, tidak harus dikali 25%, tapi initial investment-nya harus dikurangi dengan tax allowable depreciation tahun 1 sampai tahun ketiga. Total tax allowable depreciation tahun 1 sampai 4 sama dengan initial investment ini, 1.800.000. Setelah itu kita hitung EBIT. Untuk hitung EBIT itu sales revenue dikurang variable cost, dikurang fixed cost, dan dikurang tax allowable depreciation. Untuk tahun pertama dapatnya
773.000, tahun kedua dapatnya 894.775, tahun ketiga dapatnya 1.911.569, dan yang keempat dapatnya 1.476.040. Setelah itu kita masukin taxation. Untuk taxation tahun pertama kosong karena EBIT tahun 0 itu kosong juga. Dan taxation kedua dapatnya dari EBIT dikali dengan tax rate yang dikasih tahu yaitu 22%. Dapatnya 170.060. Untuk taxation tahun ketiga 196.851. Taxation keempat itu 420.545. Nah, sampai sini kita harus buat kolom baru karena taxation ini dibayar untuk tahun dibayar tahun setelah itu. Jadi tahun 0 dibayar tahun 1, tahun 1 dibayar tahun 2, tahun 2 dibayar tahun 3, tahun 3 dibayar tahun 4, dan di tahun 4 kita harus dibayar di tahun 5. Jadi taxation-nya untuk tahun 5 adalah 324.729. Setelah itu kita hitung EAT. EAT-nya dapat dari EBIT dikurangin dengan taxation. Untuk tahun pertama tetap 773.000, tahun kedua 724.715, tahun ketiga 1.714.718, tahun keempat 1.055.494, dan tahun kelima min 324.729. Setelah itu kita masukin depreciation-nya. Depreciation ini kita bisa ambil dari tax allowable depreciation, tinggal copy paste ke bawah saja. Jadi setelah itu kita hitung operating cash flow. Untuk tahun 0 langsung masukin saja ke bawah min 1.080.000. Tahun pertama itu EAT ditambah depreciation yaitu 1.223.000. Tahun kedua 1.062.215, tahun ketiga 1.967.843, tahun keempat 1.814.869, tahun kelima min 324.729. Setelah itu kita hitung present value cash flow. Untuk menghitung present value cash flow ini sisa dikali saja operating cash flow kali PVSS. Untuk tahun 0 itu tetap 1.800.000. Tahun pertama dapatnya 1.091.964. Tahun kedua 846.791. Untuk tahun ketiga 1.400.672. Untuk tahun keempat 1.153.382. Tahun kelima min 187.260. Sekarang kita hitung NPV-nya atau net present value-nya. Kita hitungnya dari total present value cash flow tahun 0 sampai tahun ke-5. Hasilnya 2.508.550. Dan dari ini kita bisa tahu financial accessibility-nya itu acceptable karena NPV-nya ini lebih dari 0. Setelah itu nomor yang B disuruh explain any revision you have made to the draft evaluation in part A above. Dari A sana kita dapat lihat sales revenue inflation-nya 4,2% dari soal itu, dan setiap inflasinya itu kita harus sesuai dengan di-adjust dengan pangkat sesuai tahunnya. Variable cost inflation sama fixed cost juga sama, 5% untuk variable cost inflation harus di-adjust juga dengan inflasi yang dipangkat sesuai dengan tahunnya. Fixed cost juga tetap sama, harus di-adjust dengan pangkat sesuai tahunnya. Setelah itu tax allowable depreciation memakai straight line method. Jadi kita harus tukar reducing balance methodnya yaitu 25%, kemudian kita harus menambahkan kembali
depreciation setelah EAT-nya karena depreciation expense ini non-cash expense. Lalu setelah itu taxation-nya juga. Tax rate-nya itu masih sama 22%, cuman kalau sales revenue, variable cost, fixed cost, sama tax allowable depreciation-nya itu ada perubahan, jadi taxation punya angka juga terjadi perubahan. Setelah itu yang C itu disuruh please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE. Comment on it, accessibility. Untuk itu kita hitung dulu yang pertama yaitu payback period. Masukin year 0 sama year 1 dulu. Kita dapat dari yang A itu yang operating cash flow. Ini kita masukin yang 0 sama 1. Setelah itu kita buat kolom accumulated cash flow. Kita hitung dulu yang pertama dari karena di 0 itu min initial investment-nya itu min 1.800.000 ditambah dengan operating cash flow yang pertama ini 1.223.000. Dapatnya masih tetap min 577.000. Ini modalnya belum balik. Jadi kita tambah lagi tahun kedua 1.062.215. Kita tambahin dan hasilnya tidak min lagi yaitu 485.215. Dan dari sini kita bisa tahu modalnya udah balik dalam hanya 1 tahun pertama sampai tahun kedua. Setelah itu kita akan hitung bulannya. Dalam bulannya kita ambil dari accumulated cash flow tahun pertama ini yaitu 577 per operating cash flow tahun kedua, dan dikali 12 hasilnya 6,52. Kita bulatin jadi 7 bulan, jadi ditambahin jadi 1 tahun 7 bulan. Setelah itu kita hitung ROCE-nya. ROCE ada 2 metode. Metode pertama itu average profit, yaitu kita ambil dari rata-rata. Kita ambil rata-rata dari EAT tahun 1 sampai tahun 5. Hasilnya 788.640 dan per initial investment 1.800.000. Hasilnya 43,81%. Metode kedua yaitu average profit per average investment. Average profit sama dengan atas 788.640 per average investment itu kita ambil initial investment per 2. Jadi hasilnya 87,63%. Dari ini kita bisa lihat payback period ini acceptable karena dia dalam target yang diminta itu 2,5%, sedangkan proyek ini selesai dalam 1,7 tahun. Dan ROCE ini juga acceptable karena target yang diminta itu 20%, sedangkan ROCE ini hasilnya itu lebih dari 20%. Setelah itu yang D disuruh calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment and comment on it. Jadi dengan itu kita hitung dulu sales revenue-nya. Kita buat tabel ini, langsung copy paste saja dari yang A, sales revenue dan PVSS 12%-nya. Langsung copy paste, dan setelah itu kita hitung PV of sales revenue. Sisa dikali saja sales revenue dikali dengan PVSS-nya sesuai tahun. Dan setelah dapat itu kita totalin, dapat hasilnya 10.541.384. Sekarang kita hitung sensitivity-nya. Untuk menghitung sensitivity-nya itu net present value per total PV of sales revenue dikali 100%. NPV-nya kita dapat juga dari yang A, yaitu yang ini 2.508.550 per total point of sales revenue ini itu ambil dari total yang tadi 10.548.384 dikali
1 kurang 0,22 per 1,12 dan dikali hasilnya 8.476.380 dikali 100. Jadi hasilnya 29,59%. Setelah itu kita hitung variable cost. Untuk dapat variable cost sama juga kita copy paste variable cost dan PVSS 12% ini dari yang A tahun 1 sampai tahun B ini. Setelah itu sisa dikali juga dari yang A sama sesuai tahunnya. Variable cost tahun pertama dikali PVSS-nya dapatnya ini. Setelah udah dapat, ditotalin dapatnya 5.023.858. Setelah itu kita hitung sensitivity-nya. Rumusnya sama, hanya ini ditukar, jadi totalnya tukar, jadi 5.023.858 dikali 1 kurang 0,22 per 1,12 pangkatin 1. Setelah itu dikali 100%, hasilnya 62,14%. Setelah kita dapat itu, kita hitung initial investment-nya. Sensitivity-nya NPV per initial investment dikali 100%. NPV dapat dari atas, initial investment dapat dari soal, dikali 100%, hasilnya 139,36%. Setelah itu kita hitung fixed cost-nya. Fixed cost-nya juga sama, copy paste dari yang A, setelah itu dikali PVSS-nya, dapat PV of fixed cost-nya, ditotalin dapat 488.767. Setelah itu kita hitung sensitivity-nya, gitu, yaitu NPV per total PV of fixed cost dikali 100%. Jadi NPV-nya tetap, fixed cost-nya itu ambil 488.767 ini dikali 1 kurang 0,22 per 1,12 dipangkatin 1 dikali 100%, dapatnya 638,7%. Setelah itu dapat kita tahu sensitivity analysis ini memberitahu bahwa cost yang mana yang lebih sensitif terhadap NPV dan persentase yang paling rendah yaitu sales revenue dan diikuti dengan variable cost dan diikuti dengan initial investment dan sensitif terhadap NPV-nya. Setelah itu yang E, the general inflation rate is 6%, how to evaluate the investment proposal in real term, just explain, no need to do the calculation. Okay. Jadi yang E itu pertama kita menghitung nominal cash flow-nya, lalu setelah itu mendapatkan nominal cash flow, kita kalikan dengan inflation rate-nya yaitu 6%, lalu kita akan mendapatkan real cash flow-nya. Lalu setelah itu kita diskon menggunakan real rate-nya yaitu 5,66% dikali 1 plus 12% per 1 sama dengan 6% dikurangin 1. Karena cash sudah kita adjustkan ke inflasi free rate, jadi kita akan mendapatkan PV cash flow-nya dan kita akan mendapatkan NPV yang sama dengan yang A, hasil A, NPV A, yaitu 2.508.550. Setelah itu yang F, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face the problem of capital rationing? Discuss. Oke. Capital rationing itu tindakan menempatkan batasan pada jumlah investasi baru atau proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Ini dilakukan dengan mengenakan biaya modal yang lebih tinggi untuk perpindahan investasi atau dengan menempatkan batas atas bagian tertentu dari anggaran. Perusahaan mungkin ingin menerapkan penjahatan modal dalam situasi di mana pengambilan investasi di masa lalu lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, capital rationing akan muncul dengan dua faktor. Yang pertama, hard capital rationing. Ini terjadi ketika perusahaan memiliki masalah dalam mengumpulkan dana tambahan, baik melalui ekuitas ataupun hutang.
Capital rationing muncul dari kebutuhan eksternal untuk mengurangi pengeluaran dan dapat menyebabkan kekurangan modal untuk membiayai proyek-proyek masa depan. Dan yang kedua itu soft capital rationing. Ini muncul karena kebijakan internal perusahaan. Perusahaan yang konservatif secara fiskal, misalnya, mungkin memiliki pengembalian modal yang diperlukan untuk menerima proyek.